lagi Sobat IMTV di program Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Saya Dina Safira melanjutkan program Mutiara Ramadan yang merupakan bentuk kerjasama antara IMTV IAIN Madura bersama dengan PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan dan tentunya puasa ini menjadi kewajiban dari setiap umat muslim, termasuk juga anak usia dini itu juga harus diberikan pelatihan, pengajaran, serta bimbingan dari orang tuanya. Nah, kali ini akan ada tema menarik yang akan kita bahas tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya, yaitu Nyai Hajah Husnul Mu'syarah, tapi saya panggilnya Ustadzah Nunung. Ustadzah Nunung, siap. Nah sobat, karena Ustadzah Nunung ini setiap harinya sering bertatap langsung dengan anak-anak usia dini ya, Umi ya. Jadi bisa kita lihat sumringah sekali Umi. Jadi terlihat usia saya dan Ustadzah nggak terlalu jauh ya Ustadzah. Enggak juga. Ya, jadi tema yang akan kita bahas yaitu mengenai cara untuk mengajarkan puasa pada anak usia dini. Nah Ustadzah, sebelumnya bisa disapa terlebih dahulu Sobat IMTV yang saat ini sedang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IMTV dan warga muslimat Nahdlatul Ulama dimanapun berada, salam silaturahmi bagi kita semuanya. Semoga hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan semoga amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, sholat kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, terima kasih Ustadzah. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita mengenai bagaimana sih tips sebagai orang tua untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak di rumah, jangan lupa Sobat termasuk juga ibu-ibu muslimat yang saat ini sedang menyimak program kami Mutiara Ramadan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami IMTV dan jangan lupa juga untuk di-share ya. Jadi tips ini bisa berjalan, bisa bermanfaat kepada umat muslim yang lain. Kemudian jangan lupa juga untuk di follow akun Instagram @imtv_IAIN Madura, termasuk juga akun Instagram resmi dari PC Muslimat NU Pamekasan, yaitu @PC Muslimat NU Pamekasan. Baik, langsung saja kita mulai Umi mengenai perbincangan kita, yaitu bagaimana sih Umi caranya kita sebagai orang tua misalkan untuk membiasakan kepada anak-anak di rumah untuk mulai berpuasa sejak dini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa IMTV yang dirahmati Allah, hari ini kami akan membawakan tema cara mengajarkan puasa pada anak usia dini. Pada usia berapa anak diajarkan berpuasa? Ya. Jadi usia ideal anak diajari puasa pada usia 4 tahun. Dengan cara memperkenalkan puasa pada anak dengan bercerita atau dengan nyanyian. Seperti nyanyian yang mau saya lantunkan ini, yang mana lagu ini sudah biasa kami ajarkan ke murid-murid kami di TK Muslimat, karena lagu ini ciptaan dari Nyai Hajah Sufiatur Rizkiyah. Setiap menjelang Ramadan kami ajari anak-anak kami nyanyian tentang Ramadan itu. Ya. Ramadan, Ramadan, bulan yang mulia, kita sambut gembira. Puasa, puasa, tak makan tak minum dari subuh sampai petang. Sunnah sholat tarawih, sunnah sholat witir, dan tadarus Al-Quran. Takjil disegerakan, sahur diakhirkan. Nah, dengan nyanyian kayak gitu, anak-anak akhirnya tahu apa arti puasa. Anak-anak juga tahu apa aja sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, jadi kita bisa mengajarkan anak-anak tentang arti puasa lewat nyanyian atau dengan cara bercerita.
Setelah anak berusia 5 sampai 6 tahun, kita latih anak kita untuk ikut sahur, ikut berbuka, dan ikut tarawih bersama. Itu juga merupakan pembiasaan di dalam rumah, di dalam keluarga kita pembiasaan. Pada waktu usia anak 7 tahun, anak kita ajari puasa, baik secara penuh atau puasa setengah hari. Istilah sekarang puasa beduk. Ya, puasa beduk. Jadi kita itu juga di usia 7 tahun kita berpedoman pada perintah Nabi, yang mana Nabi memerintahkan kita untuk mewajibkan anak kita untuk sholat di usia 7 tahun. Ya, sesuai dengan sabda Nabi, muru auladakum bisolah bisab'i sinin wadribuhu bi asyri sinin. Nah, jadi katanya Nabi, ajarilah anakmu sholat di usia 7 tahun dan pukullah dia kalau tidak sholat di usia 10 tahun. Nah, di sini arti dipukul bukan dengan kekerasan. Nah, jadi kita mukul anak pukulan sayang lah, gitu istilahnya. Cubitan sayang, ya cubitan sayang. Katanya Rhoma Irama itu, walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Nah, kayak gitu itu ya. Ada kita kasih cubitan sayang ke anak-anak lah. Ya, bukan dengan kekerasan. Kalau dengan kekerasan, akhirnya anak-anak kan semuanya anak-anak jadi tertekan, ya, jadi tertekan. Jadi di usia 7 tahun juga itu kita berpedoman, kita bisa mengajari anak kita berpuasa secara penuh atau bisa setengah hari. Itu kita berpedoman dengan perintah Nabi untuk mengajak anak kita untuk sholat, kewajiban sholat. Kemudian nomor 1, kita beritahu keutamaan puasa pada anak kita. Kita beritahu keutamaan puasa pada anak kita dengan cara nyanyian juga, ya. Soalnya biasanya kalau dengan nyanyian itu, apalagi anak-anak yang orang dewasa, orang yang sudah tua aja kayak kita, lebih semangat, lebih suka, terus gampang diingat, ya. Kalau dengan nyanyian, ya, kita bisa memberitahu keutamaan puasa pada anak kita. Nah, contohnya, fadilah puasa Ramadan, melakukan kewajiban akan menambah kesehatan, mendapat ridhonya Tuhan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dengan nyanyian tadi anak-anak tahu apa aja fadilah puasa. Jadi kalau kita puasa, kita sudah melakukan kewajiban yang sudah diberikan oleh Allah. Juga dengan berpuasa badan kita akan sehat, ya, karena dengan berpuasa usus-usus kita kan akan istirahat sementara dengan berpuasa. Iya. Terus juga dengan berpuasa, kalau puasa kita benar-benar, kita akan mendapat ridho dari Allah. Nah, itu bisa juga kalau untuk mendapat ridho dari Allah, dengan puasa juga bisa kita biasanya kalau ke anak-anak dengan bercerita tadi, kayak dengan bercerita. Kalau puasa kita bisa membandingkan antara puasanya ulat dan ular. Nah, ulat dan ular aja berpuasa, tapi cuma mungkin perbedaannya kalau ulat puasanya setelah berpuasa dia berubah, bentuknya berubah, namanya juga berubah. Kalau ular namanya tetap, bentuknya juga tetap. Nah, istilahnya kalau kayak orang, mungkin kalau orang puasanya benar-benar, insya Allah dia akan mendapat ridho Allah, ya. Mungkin ulat itu berubah dari barang yang menjijikkan, dari yang berbulu menjijikkan, akhirnya bisa terbang. Dia bisa terbang tinggi karena dia lebih sabar dari ular. Kalau ular
puasanya, meskipun puasa karena dia tidak sabar, hasil puasanya dia tetap menjadi namanya tetap ular, ya bentuknya juga ular, cuma Bahkan berubah. lebih ganas. Lebih ganas ya, cuma bajunya yang berubah ya. Jadi kita bisa memberi contoh dengan bercita ke anak-anak itu. Nanti kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapat ridho dari Allah, dan kita akan akan mengakhiri puasa kita, dan kita akan kembali dalam keadaan suci ya. Bukan cuma bajunya yang baru ya, tapi hatinya juga harus baru. Nah, hati kita harus baru. Pokoknya kalau dengan anak-anak itu kita biasakan dengan bercerita dan bernyanyi ya. Pemirsa IMTV yang dirahmati Allah, dalam melatih anak berpuasa, kita juga dapat memberi menu-menu kesukaan anak-anak. Kalau kita ngasih menu kesukaan anak-anak, akhirnya kan anak-anak menunggu kapan waktu buka, kapan waktu sahur, karena ada menu kesukaannya. Jadi malah kita kadang tanyakan ke anak-anak kita, ayo kamu request apa nanti? Request apa? Biasanya anak-anak kan aku suka ayam goreng, ya, kayak yang di Upin Ipin, ya lah. Itu kita tanya menu kesukaan anak. Nah, kalau kita menyediakan menu kesukaan anak, akhirnya kan anak-anak kapan waktu sahur, kapan waktu berbuka, akhirnya anak-anak senang Kak. Iya, bahkan sahur anak-anak bangun duluan. Iya, bahkan sahur bangun duluan karena ada menu kesukaannya ya. Jadi kita bisa melatih anak berpuasa dengan menyediakan menu-menu kesukaannya. Terus yang nomor 3, kita juga melatih anak berpuasa dengan cara kita menciptakan suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan sama anak, biar anak-anak tidak jenuh, puasanya tidak terasa. Jadi kita ciptakan suasana yang menyenangkan. Contohnya umpamanya kita kasih permainan yang islami. Kita buat bacaan, umpamanya kita buat bacaan marhaban ya Ramadan, suruh warnai ke anak-anak. Atau kita membuat abjad huruf hijaiyah atau huruf hijaiyah, dikasih tahu anak-anak ini ditaruh, ditempel di mana, itu. Akhirnya puasanya anak itu tidak kerasa karena kita buat suasana yang menyenangkan. Ya. Jadi kalau anak tidak jenuh dalam berpuasa, bisa kita setting kayak gitu, membuat suasana yang menyenangkan. Terus yang keempat, beri pujian atau hadiah. Kalau apa itu reward ya, ya kita kasih anak-anak pujian, meskipun cuma dengan jempol, anak-anak kan senang. Jempol, dikasih jempol aja anak-anak senang. Tidak perlu HP baru, atau kita kasih bagus, kayak gitu aja anak-anak suka ya, bagus. Kita kasih jempol, apalagi kita kasih jempol 2 sama pujian bagus, pinter. Itu anak-anak akan senang kalau kita kasih pujian. Gitu. Jadi gitu cara-cara kita melatih, mengajarkan anak usia dini berpuasa dengan cara kayak gitu. Ya. Memang konsepnya berbeda ya Ustazah ya, antara kita kayaknya lebih seru Ustazah. Saya jadi pengen ngajar di TK. Iya, tapi seru, penuh tantangan. Iya. Tapi tentunya ini butuh kesabaran ekstra ya Ustazah. Nah, setelah tadi disebutkan tips jitu dari Ustazah Nunung mengenai cara bagaimana agar anak itu terbiasa berpuasa sejak dini, bahkan tadi usia sejak 4 tahun 4 tahun. 4 tahun itu sudah mulai bisa diajarkan. Nah, tentu ada hambatan kan Ustazah ya yang ditemukan oleh orang tua dengan harus memahami karakter anak yang berbeda-beda. Bagaimana Ustazah ketika orang tua harus peka dengan sifat, dengan kebiasaan dan karakter anak? Ya, kita tidak usah maksa. Gini, kan dalam mendidik anak itu memang ada beberapa cara. Di antaranya kita kasih uswah, kita kasih contoh teladan ke anak-anak dalam segala hal, bukan dalam masalah puasa, dalam masalah sholat,
dalam masalah apa saja kita ke anak-anak, cara mendidik anak kita kasih uswah, contoh dulu dari orang tua. Kalau kita cuma nyuruh ke anak, ayo kamu puasa, orang tuanya sendiri tidak puasa apa? Iya, kita nyuruh anak sholat, atau kita bilang ke anak kita, kalau setelah maghrib tidak boleh lihat TV, tapi mamanya sendiri lihat TV. Nah itu kan kita tidak ngasih contoh. Jadi yang paling utama kita mendidik anak itu harus ada contoh, uswah. Nah, itu kalau kita ngasih contoh di dalam pembiasaan di keluarga sendiri sudah biasa puasa, insya Allah anak-anak sudah terbiasa gitu juga. Soalnya yang mau makan sendirian kan tidak ada temannya. Nah, saya juga di TK anak-anak saya bilang, kalau waktu puasa tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa uang jajan, iya uang saku tidak boleh bawa. Jadi minimal anak-anak puasanya di sekolah. Ya, jadi soalnya di TK kan anak usia 4 sampai 6 tahun ya. Minimal meskipun di rumah ada puasa, di TK puasa, di sekolah puasa. Setelah nyampe rumah, anak-anak mau makan, ya monggo, ya. Nanti nyampe rumah kalau bisa cuma minum enggak apa-apa, digituin. Kalau enggak bisa ya makan, setelah itu dilanjutkan puasanya. Nah, ya gitu. Jadi kita biasa melatih anak-anak kita, anak-anak didik kita nyampe di rumah jam 10 pulang, nyampe rumah minum. Nanti dilanjut duhur mau makan ya tidak apa-apa, nanti dilanjut sampai maghrib gitu. Yang penting ada upaya. Iya ada berproses tapi ya bertahap. Ya, Siap. Jadi ada step by step yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua, jangan memaksa, apalagi ketika orang tua tidak memberikan uswah tadi. Iya. Ustazah ya. Kemudian Ustazah, ini kan tema kita memang tentang puasa, untuk membiasakan puasa, tapi di bulan suci Ramadan tidak hanya puasa yang harus dibiasakan kepada anak usia dini, ada ibadah-ibadah yang lain, amalan yang lain yang juga harus dicontohkan kepada mereka. Ya seperti pembagian zakat fitrah. Nah, pembagian zakat fitrah juga sholat tarawih. Sholat tarawih kita ajak anak kita untuk melakukan sholat tarawih, meskipun tidak ikut penuh. Karena sholat tarawih itu cuma adanya di bulan Ramadan ya. Jadi kita ajari anak-anak kita untuk ikut sholat tarawih, terus kita ajak anak kita membagikan zakat fitrah ya. Di lembaga kami juga gitu, tiap tahun kami membagikan zakat fitrah ke tetangga sekitar sekolah. Anak-anak didik kami ikut sertakan, ikut membagikan, biar anak-anak punya rasa kepedulian juga, peduli pada sesama, juga anak-anak tahu apa kewajiban zakat fitrah itu, dibagikan kapan zakat fitrah itu, anak-anak kita kasih tahu kayak gitu. Jadi pembiasaan sejak dini akhirnya anak-anak terapkan kelak kalau dia sudah dewasa gitu. Tadi tips udah kita bahas, kemudian hambatan juga sudah ya Ustazah. Lalu kalau misalkan dari para ibu-ibu muslimat di rumah, untuk tadi disinggung misalkan disiapkan menu favorit ya, dari menu kesukaan. anak-anak ya. Nah ini untuk asupan gizi yang harus diperhatikan oleh para ibu di rumah, mungkin ada tips juga Ustazah, silakan. Yaitu tipsnya, kalau asupan gizi itu melalui menu-menu kesukaan anak suka apa, maksudnya suka sayur, ada yang suka sayur sop, aku suka wortelnya, aku suka apa, atau anak-anak itu ya kadang anak ada yang suka susu, ada yang tidak mau susu, jadi kita olah susu itu menjadi es, atau kita olah susu menjadi puding. Nah itu, jadi bagaimana kreativitas ibu-ibu muslimat. Jadi ibu-ibu muslimat itu harus, maksudnya tidak harus dengan menu mahal, kita olah sendiri dari menu yang ada, sesederhana mungkin. Kita ambil menu sekitar, biasanya kalau di ibu-ibu muslimat di daerah pedesaan itu di sekitarnya ada daun kelor loh, itu manfaatnya banyak. Daun kelor kita olah dengan kadang dipadu dengan jagung, dengan lawo ya. Nah, itu
dengan apa? Katanya orang Madura langker. Nah, itu kesukaan anak-anak. Atau ada kacang panjang di sekitar, itu kita olah. Gitu kita manfaatkan. Nggak harus, insya Allah nggak harus beli mahal, kita bisa ngolah apa yang ada di sekitar kita. Ya itu tadi tergantung kreativitas guru, kreativitas ibu. Kita cari apa menu kesukaan anak. Telur, umpamanya anak suka telur nggak harus diceplok, nggak harus digodok, ya nggak harus telur dadar itu. Kita olah bagaimana anak-anak suka, ya gitu. Nggak harus kayak gitu, pokoknya ya sekarang gampang kita cari resep, cari resep di situ, insya Allah mudah kok. Termasuk mungkin nanti Ustazah bisa deh share pengalaman menu-menu yang insya Allah. Kebetulan terus terang kalau saya kebetulan kalau sesaudara itu paling jago masak saya, insya Allah. Ya jago masak sesaudara, cuma masak apa maksudnya ya kayak telur dah harus diceplok, digimanain, pokoknya ya menu-menu yang ada itu diolah lagi. Menu yang sederhana menjadi istimewa. Iya. Alhamdulillah anak-anak semuanya suka. Kalau anak-anak sama suami suka masakan saya. Dari Iya, jadi untuk para mahasiswa, mahasiswi ya, terutama mahasiswi ini harus dicontoh Ustazah Nunung. Jadi dengan uang yang ada, yang ada di kulkas itu diolah sekreatif mungkin menjadi hal yang baru ya. Terima kasih banyak ini Ustazah tipsnya. Baik Sobat IMTV, kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai cara mengajarkan puasa pada anak usia dini. Masih bersama saya Dina Safira dan juga Ustazah Nunung atau lengkapnya Nyai Hajah Husnul Muasyarah. Siap. Nah tadi tips nih untuk mahasiswi calon ibu ya, bagaimana untuk menjadi ibu yang baik sehingga bisa mengajarkan kepada anak-anak di rumah untuk membiasakan dan melatih berpuasa sejak usia dini, yaitu 6 sampai 7 tahun ya Ustazah. Ya, di usia idealnya 4. Oh 4 ya, usia idealnya yaitu 4 tahun. Nah Sobat IMTV dan juga ibu-ibu muslimat yang ada di Kabupaten Pamekasan, sembari beraktivitas ini kita akan lanjutkan lagi. Misalkan kalau begini Ustazah, ketika orang tua itu harus memberikan reward, karena tadi disinggung oleh Ustazah ada reward lah untuk mancing semangat anak-anak di rumah agar mereka mau mulai untuk berpuasa. Kalau misalkan rewardnya berupa petasan Ustazah, gimana Ustazah? Lah justru kalau rewardnya petasan itu saya paling tidak setuju, karena lebih banyak mudorotnya. Jadi kita kasih reward yang banyak manfaatnya lah, jangan yang banyak mudorotnya. Nah, soalnya bahayanya ya kalau petasan itu selain kita juga mengganggu tetangga-tetangga kita, juga bahayanya ke anak-anak ya. Makanya saya bilang tadi kalau selama bulan puasa kita melarang anak-anak didik kita membawa bekal atau uang saku, biar uang sakunya ada dibelikan kayak petasan itu. Karena kalau anak-anak udah pegang uang, inisiatif sendiri. Apalagi rumahnya dekat dengan penjual petasan. Oke. Ya jadi lebih baik carikan reward dalam bentuk yang berbeda, yang lebih banyak manfaatnya, seperti itu. Nah kemudian Ustazah, boleh nggak kalau misalkan saya minta Ustazah untuk diulang lagi syair yang menurut Ustazah itu lebih gampang diingat oleh anak-anak di rumah yang saat ini sedang menyimak? Iya. Saya coba yang Fadilah Puasa ya, soalnya anak-anak lebih suka kalau lagu Sholawat Badar kan anak-anak biasanya suka ya. Ya sudah hafal ya. Sholatullah itu Sholawat Badar. Siap. Fadilah puasa Ramadan, melakukan kewajiban akan menambah kesehatan, mendapat ridhonya Tuhan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Subhanallah, ini semoga bisa diterapkan dan bisa Amin, selalu amin, diingat amin, oleh anak-anak termasuk juga orang tua di rumah. Terakhir Ustazah, ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau harapan berkaitan dengan tema kita, yaitu pembiasaan diri kepada anak usia dini. Pemirsa IMTV yang dirahmati Allah, marilah kita didik anak-anak kita sedini mungkin untuk membiasakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena anak-anak didik kita, anak-anak kita itu adalah tabungan kita kelak di akhirat. Dialah penerus-penerus bangsa, penerus-penerus kita, karena dia generasi-generasi masa depan. Luar biasa. Dan ada tagline dari program kita Ustazah, Mutiara Ramadan. Jadi Ustazah udah ini ya, sudah hafal ya untuk tagline kita. Jadi ketika saya bilang Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada Ilahi. Oke, saya ulang ya Ustazah. Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada Ilahi. Baik, terima kasih untuk Sobat IMTV yang sudah setia dengan kami ya, sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari pembahasan yang sudah kita ulas ya bersama dengan Ustazah Nunung, dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa pada program Mutiara Ramadan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.